Hampir saja ketahuan, Daun cepat-cepat pulang dan baru saja sampai rumah. Dan begitu sampai kamar, Daun membuka pesan bosnya, di mana bosnya meminta untuk menemaninya lembur. Namun Daun sudah terlanjur pulang. Daun panik. Daun jadi bingung harus bagaimana. Daun bingung antara kembali ke kantor atau pura-pura sibuk. Mau menolak jadi tak enak, mau menerima jadi dilema. Daun jadi pusing, membalas pesan bosnya pun tak sanggup. Serba salah. Daun malu gak ketulungan. Daun yakin betul jika bosnya sudah pasti membaca tulisannya. Lalu bagaimana jika bosnya itu menginterogasi Daun? Apa Daun jujur saja tentang apa yang ia rasakan pada bos up? Daun pun membatin dalam hati. Duh, gimana ini? Apa aku harus jujur? Kalau dia marah gimana? Kira-kira aku dipecat gak ya? Dipecat gak mungkin sih. Aku yakin dia gak sejahat itu. Tapi malunya itu loh. Dan gimana ke depannya setelah bos tahu aku suka sama dia? Pasti sehari-harinya sudah berbeda dan gak akan sama. Pasti gak akan sudi lagi menyuruhku makan siang bersama. Pasti gak akan sudi lagi dia menggosok pantatku yang gatal pakai minyak. Pasti dia gak mau lagi main dan nginep di rumahku. Apa aku resign aja ya? Cari kerja sekarang susah. Dan belum tentu dapat bos yang sebaik dan seroyal dia. Pusing. Di kos In. Ya, di kos sendiri. In yang baru sampai itu melihat kamar X sepi. Lampunya juga masih mati. Bahkan kamar Like juga sama. Sepertinya keduanya belum balik ke kos. Atau mungkin X pulang ke rumahnya malam ini. Tak hanya kamar X dan Like, kamar Off juga, Mbak Lastri juga gelap. Dan tak lama kemudian, pintu kamar On terbuka. On, pada kemana penghuni kos? Tumben sepi, tanya In yang membuat On terkejut senang. Pasalnya ini perdana In kepo, karena In biasanya gak peduli. Tumben lu nanya, biasanya juga masa bodoh. Dan bukannya lu seneng kalau sepi, sunyi? Iya sih, gue cuma penasaran. Dan justru gue seneng. Makanya gue kepo. Berharap sering-sering sepi kayak gini. Adem. Jangan bohongin diri lu sendiri. Lo emang suka dengan suasana yang sepi. Sesepi hati lo kan? Seketika In terdiam. Lo bilang suka suasana kayak gini. Adem. Padahal lo butuh kehangatan. Sok tahu lo On. Gue cuma nebak. Tapi selamat, tebakan lo kali ini benar. Really? Lalu kemana Off? Tumben belum pulang. On terdiam. Gue serius nanya. Dan gue beneran kepo. Masalahnya gue belum tenang. Gara-gara gue disangkut pautin dengan hubungan kalian. Gue juga gak tahu dia kemana. Gue juga udah gak peduli dia mau pulang apa enggak. Bukan urusan gue lagi. Apa gak bisa diomongin lagi? Semakin banyak omong, justru semakin memperkeruh. Dan diam adalah solusinya. Diam-diam balikan. Atau diam-diam ada yang lain nih. Gak tau In, gue mau ke warung Mas Pul aja. Nunggu sate sama Pus. Gabung In. Oh ya, gue lupa lo gak suka rame-rame. Karena gak cuma gue sama Mas Pul dan Pus aja. Takutnya anak-anak kos sebelah juga nongkrong. Tapi kalau lo pengen sate, chat aja. Gue pesenin dan gue anterin. Gue mandi dulu, habis ini gue nyusul. Mantap, ini baru. Ya, On pun berjalan ke warung. Dan In masuk ke kamarnya dan hendak mandi. Dan begitu On sampai warung Mas Pul, sudah ada Imron yang melayani pembeli. Ron, Mas Pul sama Pus mana? Keluar bentar, nyari pisang goreng katanya. Lo yang jaga ya, gue kebelet boker. Ya udah. Ya, On pun menggantikan Imron berjaga di warung Mas Pul. Dan sembari menunggu pembeli, On mengotak-atik HP-nya. On membuka kembali pesan-pesan Off sebelumnya. Ya, meski keduanya putus, anehnya keduanya sama-sama masih menyimpan kontak masing-masing. Tak ada yang saling memblokir. Bahkan foto-foto dan video keduanya masih tersimpan rapi di HP On. Dan On belum ada niat menghapusnya. Entah apa alasan On mempertahankan kenangan Off. Sepertinya On masih berat pada Off.
Hanya saja tingginya ego dan besarnya rasa cemburu dan kecewa yang membuat On masih tidak terima dengan kejujuran Off. Meski On yakin jika awalnya Off tidak mungkin mencuranginya, namun rasa insecure membuat On merasa kalah segalanya jika dibandingkan dengan Ruth. On mengakui dia juga salah, dan ini bermula dari masalah In. Harusnya meski tak sepenuhnya salah On harus tetap mengalah dan menuruti kemauan Off, karena itu sebagai bentuk menghargai pasangan kita. Terlihat ribet emang, namun itu sangat berharga untuk pasangan kita, dan On kurang peka akan hal itu. Ya, penyesalan selalu di akhir, tapi On berharap ini bukan akhir kisah cintanya dengan Off. On yang awalnya emosi itu berusaha meredam dan mencoba kembali memperbaiki hubungan keduanya. On memberanikan diri untuk mengecat Off, menanyakan kenapa dia belum pulang. Namun baru saja ia mengetikkan sesuatu, sebuah status WA baru saja Off unggah. Sebuah video menunjukkan Off sedang foto berdua bersama Ruth di sebuah kafe dengan posisi Ruth yang merangkul Off. Dan dari bahasa tubuh keduanya, On dapat merasakan jika rangkulan Ruth pada Off itu bukan sekedar rangkulan sahabat, tapi lebih dari itu. Seketika jari On urung mengirimkan pesan dan memilih menghapus ketikannya. Rupanya Off semudah itu berpaling dari On. On sakit, hingga tiba-tiba sebuah pesan masuk. Time mengirimkan pesan. Bang, lagi apa? Gak main ke food truck sama cowoknya? Cowok abang kan di bawah majikanmu. Maksudnya, kamu gawe? Iya bang. Pulang jam berapa? Seperti biasa. Mau gak main ke kos abang? Gak enak sama cowok abang. Abang putus. Ya, On melampiaskan kekesalannya pada Time. Di kafe sendiri, Off Ruth sedang menikmati kopi. Off yang sedang galau itu menceritakan semua permasalahannya pada Ruth. Off jujur jika dia sudah putus dari On, dan itu membuat Ruth terkejut. Lebih terkejut lagi saat mendengar On ada main dengan Time karyawan Ruth sendiri. Antara sedih, senang, dan tak percaya. Namun meski ada rasa senang di hati Ruth tak mau jadi kompor. Bahkan Ruth bersikap dewasa dan menasehati Off dengan baik. Off, gue yakin kalian berdua hanya emosi. Gue bisa lihat kalau kalian berdua saling menyayangi. Mungkin ini hanya kesalahpahaman dan masih bisa diperbaiki. Udah gak bisa lagi. Kelakuan dia udah gak bisa ditolerir lagi. Dia gak cuma ada main sama anak buah lo, tapi dia juga sebagai cowok kurang peka dan kurang menjaga perasaan gue. Kalau dia bisa ngejaga perasaan gue, dia gak akan ngebelain In daripada gue cowoknya sendiri. Kalau dia ngejaga perasaan gue, dia gak bakal bohong masalah Time apapun alasannya. Harusnya dari awal udah jujur. Dan dia gak lebih baik dari lo. Off, jangan pernah menjelekkan seseorang yang pernah lo cintai. Gue juga gak lebih baik dari On. Kalau gue lebih baik, gue gak akan bohongin lo. Dan lebih baik gue jujur daripada harus mendem perasaan gue sama lo dari dulu. Seketika Off terdiam. Lo beneran suka sama gue? Ruth tersenyum. Kenapa lo gak ngomong? Gue malu. Masa cowok suka sama cowok? Jadi lo malu pacaran sama cowok? Dulu. Sekarang? Enggak. Tapi gak mau pacaran sama cowok kalau enggak sama lo. Kalau gitu pacaran sama gue. Off. Gue serius. Di lapak jajanan sendiri, Pus dan Mas Pul sedang menunggu pesanan pisang goreng keju dan keduanya sedang antri. Mas seneng banget Pus, bisa jalan kayak gini. Meski deket-deket sini aja dan cuma beli pisang keju. Sering-sering ya Pus, kamu nengokin Mas kayak gini. Pasti Mas. Gue juga seneng bisa kayak gini lagi. Tapi gue masih belum bisa keluar dari kerjaan ini. Tapi gue janji, suatu saat pasti ngelepasin. Kalau gue udah siap semuanya. Sabar ya Mas. Iya. Mas mau makan apa? Tadi katamu kamu pengen sate. Oh iya. Ya udah, tunggu sate lewat di warung aja. Ini On telepon. Angkat Mas. Ya On.
Oh, iya ya, ini masih nunggu. Bentar lagi pulang. Iya, nitip dulu ya. Oke, tut tut tut. Gimana mas? Si On yang nunggu di warung, si Imron balik katanya kebelet boker. Ada-ada aja. Untung aja gue pesen banyak pisang keju. Jaga-jaga anak-anak pada nongki di warung. Iya, kasihan On putus sama Off. Hah? Serius mas? Iya, tadi siang-siang WA mas pas dia kerja. Mas juga kaget. Perkara apa mas? Mas Pul menjelaskannya. Sangat disayangkan. Padahal mereka udah lama bareng. Ternyata lamanya hubungan gak jamin bisa langgeng. Apalagi kita Pus. Emang kita pacaran mas? Gak juga sih. Gak jelas. Mas yang gak jelas, ribet. Bukan ribet. Kalau sama mas, ya udah cukup sama mas. Kalau sama mas, ya jangan tidur sama cowok atau cewek lain. Stop dari kerjaanmu. Iya mas. Jadi status kita apaan mas? Deket iya, sayang iya, pacaran kagak. Mas juga gak ngerti. Yang pasti mas seneng kamu kembali ke warung nemuin mas. Permisi, pisang kejunya. Oh iya mas, ini duitnya. Makasih. Yo mas, mas yang bonceng. Ya, keduanya pun kembali ke warung. Pus yang dibonceng itu kini memeluk dan bersandar di punggung Mas Pul. Mas Pul nyetir sambil senyum-senyum sendiri. Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Pus, beli gorengan lama amat, curiga. Mampir ke semak-semak dulu. Sembarangan ke semak-semak. Jangan ngomongin kebiasaan lo sama Off. Ups, On, lo serius putus? Seketika On terdiam. Ya begitulah. Gue gak mau bahas itu. Udah, gak usah dibahas. Nih, On, pisang keju masih panas. Wah, mantap nih. Ntar lagi, In kesini. Sama X, tanya Mas Pul. Gak tahu, X gak kelihatan dari tadi. Satenya udah lewat, On. Belum, Mas. In, sapa Mas Pul saat In berjalan ke warung. In, pisang keju, sapa On. Ya, meski Mas Pul dan On menyapanya, namun gaya In tetap sama, datar. Namun begitu sampai warung, In duduk di kursi di samping On dan Pus. Hingga kemudian, In mengambil pisang keju dan menyantapnya. In, pagi-pagi gue lihat X sama cowok barunya, ucap Pus. Bukan cowoknya. Tahu dari mana? Taulah. Mas Pul, beli garam. Oh iya, apalagi? Ya, ada satu pembeli datang. Diikuti pembeli-pembeli yang lain. Pus yang melihat pembeli mulai rame itu membantu Mas Pul melayani pembeli. Sedangkan On dan In mengobrol berdua. Kemana Off On? Tumben lama banget belum pulang. Kenapa lo yang pusing? Gue aja udah gak peduli. Lagian dia lagi jalan sama cowok barunya. Hah? Cowok baru? Secepat itu? Gue gak percaya. Nih, lihat. Ucap On menunjukkan foto Off bersama Ruth. Tapi kenapa gue gak yakin kalau Off suka tuh cowok? Sorry, gue bukan pakar cinta. Tapi kalau lihat mereka berdua, gak ada chemistry. Lebih serasi Off sama lo deh. Cinta tak pandang chemistry. Cinta itu misteri. Kadang yang kita ingini belum tentu kita miliki. Kadang yang kita kira bakal abadi, ternyata berakhir sampai di sini. Sate. Mas, mampir, teriak On. Dan tukang sate pun menghampiri warung Mas Pul. Tak lama kemudian, X baru saja turun dari taksi online. X, sate, sapa On. Namun X yang melihat In itu menolaknya. Thanks bro, ucap X cuek masuk ke kos. Ya, In pun seperti biasa, hanya diam saja. Tumben, X gak ikutan nongki, tanya Mas Pul. Enak sama gue mas, ucap In belak-belakan yang tanpa malu-malu lagi. In, jangan ngulur waktu, jangan bikin dia nungguin hal yang gak pasti, ucap On. Gue gak ngulur waktu, gue udah bilang enggak dan udah nolak berkali-kali. Tapi tetap aja dia ngejar, kayak anjing. Anjing itu setia, itu artinya lo begitu something buat doi. Dan jangan sia-siakan orang seperti X. Tapi semua bisa berubah. Lo sama Off, kalian berdua juga sama-sama setia kan? Tapi apa?
ujung-ujungnya putus juga. Dek. Seketika On diam. Eh, sorry On, gue gak apa-apa. Emang kenyataannya gitu kok. Lo sama On beda kasus, In. On dan off karena kesalahpahaman. Tapi lo dan X karena ketidakpedulian akan perjuangan seseorang. Lo gak menghargai usaha seseorang. Kalau lo mau dihargai, ya hargai juga orang itu. Ucap Pus ceramahin In. Pus, udah ah, ucap Maspul tak mau memperkeruh suasana. Jadi menurut lo, hanya gara-gara effort seseorang, gue harus mengalah ngorbanin rasa cinta gue sama orang itu. Yang jelas-jelas gue gak suka sama sekali. Itu sama aja bohong. Yakin lo gak cinta sama X? Yakin lo gak tergoda dengan cowok seperfect X yang dengan effort segitunya dan dengan bodohnya mau sama modelan cowok kayak lo? Pus, udah, ucap Maspul panik takut keduanya berantem. In, gue juga awalnya gak suka sama Maspul. Gak kepikiran malah suka sama cowok. Bahkan gak kepikiran kerja jadi gigolo. Tapi apa kenyataannya sekarang? Cinta tak harus datang pada pandangan pertama. Bisa kedua, ketiga, bahkan kesekian kalinya. Tapi kalau dalam hati lo benar-benar gak ada cinta sedikit pun untuk X, itu artinya apa yang dilakukan X saat ini sudah benar. Berhenti mengejar. Pus, minta maaf, ucap Maspul berbisik pada Pus. Sorry, gue cuma ngasih pendapat. Lo terima syukur, enggak juga gak masalah. Gue ngerti, ucap In menyaut. Di kamar X, 1 jam kemudian, X yang masih belum tidur dan masih mengecek laporan itu, kini santai sembari sesekali membalas pesan Trim. Entah kenapa melihat tukang sate di depan tadi, X tiba-tiba pengen. Padahal tadi sudah makan di rumahnya sendiri. Namun malas karena ada In. Ya, perut X dangdutan. Namun X coba menahan. Hingga kemudian, tok tok tok. X, masih hidup loh. Suara On mengetuk pintu. X seketika membuka pintu. Cekrek. On, nih sate dari In. Gak mau. Beritahu dia. Gue nolak pemberiannya. Kecuali kalau dia sendiri yang kasih ke kamar gue. Brak. Pintu pun tertutup. Ya, X pun kembali mengotak-atik laptopnya. Dan On terdengar kembali ke warung. Namun tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar menuju ke kamarnya. Dan tok tok tok. X, buka. Suara In terdengar dari luar. X tersenyum, namun tak mau membuka pintu. Namun X lupa jika X tak mengunci pintunya. Hingga kemudian, cekrek. In. Seketika X terkejut ketika In membuka pintu dan asal nyelonong masuk. Manja banget loh, ucap In lalu duduk di sebelah X dan meletakkan bungkusan sate di meja. Lagian, lo ngapain coba kirimin gue sate segala? Masih mending gue kirimin sate daripada gue kirimin santet, mau? Ih, amit-amit. Ya makanya. Ya lo ngapain ngasih gue sate? Mau caper sama gue? Mau ngerayu gue? Pasti ada maunya. Mau apa lo? Pasti ada udang di balik batu. Atau jangan-jangan lo nyesel udah zolim sama gue. Nyesel udah nolak gue. Dih, pede banget lo. GR, gue cuma berbuat baik aja ya. Ya apa salahnya gue kasih lo sate? Kan kapan hari lo beliin nasi goreng buat gue? Ya sekarang gantian. Apa salahnya gue ngebales kebaikan orang yang udah baik sama gue? Kalau gitu apa salahnya lo ngebales cinta orang yang udah cinta sama lo? Seketika kali ini In tak bisa mengelak ultian X dan langsung terdiam kicep, mulut serasa dilem. X, gue... Ya, X seketika mengambil bungkusan sate pemberian In, lalu memakannya, lalu menatap In. In senang ketika X menatapnya. Namun sorot mata X kali ini tak seperti biasanya. X menggigit daging sate dari tusukannya. Keluar, gue pengen sendiri. X, kalau lo ngasih gue sate hanya semata-mata karena mau berbuat baik dan hanya sekedar ngebales kebaikan gue kemarin dan gak ada maksud lain, oke, gue terima kebaikan lo. Gue terima nih sate. Cuma itu kan tujuan lo nemuin gue sekarang. Gue makan nih, lo lihat kan? Impas, makasih. Dan udah, kita gak ada urusan apa-apa. Dan silahkan angkat kaki dari kamar gue. Seketika In terdiam,
lalu beranjak dari tempat duduknya dan lah, masuk ke kamarnya. Duh, In, harusnya kalau gue kayak gini jawab kek. Ngapain kek? Rayu gue kek. Emang batu banget dah. Anehnya gue tetap cinta. Bisa-bisanya acting gue gak ngaruh sama dia. Padahal ini gak cuma sekedar acting, tapi dari hati. Harus gimana lagi caranya buat dapetin makhluk unik dan aneh plus nyebelin kayak dia. Sekalipun gue udah effort pura-pura ngusir lo, tapi gak ngefek sama sekali. In. Ya, X benar-benar sedih. X merasa usahanya gak ngefek sama sekali. Padahal ngefek banget, hanya saja In lebih pandai menyembunyikan perasaannya. Dan buktinya, HP X tiba-tiba saja berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dan begitu X membukanya, dek. In tiba-tiba mengirimkan pesan dari kamarnya. X, lo mau gak jadi buat gue? Kalau lo mau, malam ini juga kita pacaran. Seketika X berhenti mengunyah satenya, mata X langsung melotot. X senang, tapi bingung, harus senang atau sedih. Segitu effortnya selama ini X memperjuangkan In, namun X tak mudah untuk mendapatkan hati In. Apa dengan menjadi bot dan merelakan boolnya adalah satu-satunya effort yang paling manjur untuk mendapatkan In. Jujur, X sudah lelah. Apa X harus mengalah? Hingga kemudian In lagi-lagi mengirimkan pesan. Gimana? Kalau belum siap, pacaran aja dulu. Nusuknya belakangan, kalau lu udah siap. Ucap In tawar-menawar, udah kayak di pasar aja. Ya, X yang bingung itu mencoba nego. Gantian ya? Gak bisa. Ya udah, gak jadi pacaran. Please, gue udah seneng banget ini. Jangan zolim apa? Ya, X benar-benar memohon. Namun In lama membalasnya dan terlihat sedang mengetik. Namun tak terkirim, bahkan sempat terhenti. Sepertinya In masih pikir-pikir. Hingga kemudian, gini aja, penawaran terakhir. Karena lo segitu effortnya sama gue kasih diskon 30% dah. Lo yang 30, gue yang 70. Jadi gue yang lebih dominan dan lebih sering nusuk lo. Gimana? Mau oke, nggak mau ya udah. Iya ya, udah kayak belanja di supermarket aja In, diskon-diskon segala. Jadi malam ini kita jadian nih. Jadian kok nggak dirayain? Jadian kok pisah kamar? Lo mau ngerayain sekarang? Mau gue tusuk sekarang? Ya jangan sekarang juga In. Minimal ngapain kek? Gue ke kamar lo ya? Atau lo tidur di kamar gue? Gue ngantuk. Ya nggak apa-apa, gue juga ngantuk. Apa salahnya bobo bareng? Kenapa kita nggak ngekos bareng aja In? Lo pindah ke kamar gue. Biar lo pagi-pagi nggak perlu antri mandi. Dan biar hemat juga. Biar bisa lebih saving duit lo. Gue pikir-pikir dulu. Takutnya baru pacaran, lo nggak bisa jaga komitmen. Dalam sebuah hubungan pasti ada resiko. Noh, lihat aja. On off aja yang awalnya tinggal bareng, sekarang pisah. Gue lebih nyaman kamar sendiri, lebih privacy. Kenapa harus ada privacy kalau kita saling mencintai? Duh, ribet amat lo. Lo gak secinta itu ya sama gue. Lo terpaksa ya nerima gue. Ya elah, kayak bocah amat ngambekan. Gue lemparin tokek juga loh. Ya, X pun tak menjawab. Kini giliran X yang sengaja tak membalas. X hanya takut In tak sungguh-sungguh menerimanya. Hingga kemudian, cekrek. X, lo udah ngantuk? In, belum. Gue belum ngantuk. Lo mau kemana? Pakai jaket segala? Jalan yuk, cari kopi. Kita rayakan jadian kita. Serius In? Buruan jangan banyak bacot daripada gue berubah pikiran. Yes. Di warung Maspul sendiri, Pus masih seru bermain kartu bersama On. Maspul sendiri masih melayani pembeli yang semakin malam semakin ramai. Dan saat semua asik sendiri, Tintin. Weh, pada kemana nih? Tanya On terkejut ketika melihat X dan In boncengan. Kencan lah, teriak X senang. Jangan lupa beli pelumas. Pus, mulutmu, ucap Maspul saat Pus teriak keras meledek keduanya. Habisnya gue heran sama mereka. Tadi berantem, sekarang boncengan. Kalau gue sih lebih penasaran siapa yang top dan siapa yang bot, ucap On. Pasti si In lah, ucap Pus yakin. Belum tentu. In top.
Mantan cowokin keker tapi kemayu. Gantian kali, bisa jadi. Kalau lu sama Mas Pul gimana? Dek. Seketika Pus menatap Mas Pul dan Mas Pul malu-malu, beruntung sudah tak ada pembeli. Mas Pul panik. Gak ada bot, gak ada top. Orang kita aja belum ngapa-ngapain. Hah, serius? Tanya On kaget. Orang kita belum ngapa-ngapain? Yang bener Mas, tanya On pada Mas Pul. Kan kamu tahu On, alasan Mas kenapa gak mau. Mas sudah pernah cerita toh, dulu sama kamu, sama Off juga. Oh, paham. Makanya Pus, kalau lo pengen Mas Pul mau, buruan stop. Emang lo mau nularin penyakit sama orang yang lo sayangi? Sorry, jangan tersinggung. Maksud gue, gak apa-apa. Gue ngerti kok. Pasti suatu saat gue stop. Gue sabar kok. Bisa pelukan dan dimanja sama Mas Pul aja, udah cukup untuk sementara waktu. Ucap Pus menatap Mas Pul sembari memanyunkan bibirnya yang membuat On ngenes. Yang sopan, ada jomblo di sini. Kita kan sama-sama jomblo On. On, lihat siapa yang datang. Dek. Seketika On terdiam saat melihat Off baru saja pulang dengan membonceng Ruth. Dan Off yang mengetahui On di warung Mas Pul itu buru-buru masuk ke kos. Dan Ruth yang juga tahu itu hendak menghampiri On, namun Off menariknya untuk masuk. Gimana tuh On? Hah, cakep juga cowok baru Off. Pus, mulutmu itu loh dari tadi. Ups. Tenang bro, tarik nafas dulu, sabar. Gue emang akui kok, emang cakepan dia, tajiran dia. Gue gak ada apa-apanya, ucap On dengan penekanan. Sabar On, tapi kok lebih cocokan sama kamu ya On? Apa karena udah terbiasa lihat kalian berdua? Kita udah gak cocok lagi Mas. Sabar. Tak lama kemudian HP On berbunyi. Ya Time, di mana? Abang, ini jalannya yang mana? Ini mapsnya tiba-tiba berhenti. Lo di mana? Udah di pertigaan hotel. Sebelah kanan ada gang, masuk aja, lurus. Sampai ada banner warung Mas Pul. Abang tunggu di warung. Iya, ya tak lama kemudian On dapat melihat Time. Lalu On berdiri menyambut dan melambaikan tangan. Akhirnya, ucap On saat Time berhenti di depan warung Mas Pul. Wah, siapa On? Tetangga di kampung. Tetangga apa tetangga? Tetangga masa gitu? Yuk ke kos, yuk. Mas, gue ke kos dulu. Ya, On dan Time pun masuk ke kos. Dan begitu On dan Time hendak masuk ke kamar On, dek. Seketika Off masih duduk di depan pintu melepas sepatunya. Time, sapa Ruth. Bang, On, gue sapa Ruth pada On. Santai bro, kita sekarang tetanggaan. Ucap On terlihat santai sembari melirik Off. Sedangkan Off menatap malas On. Iya, tapi ingat pepatah bro. Kalau rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ucap Ruth. Ah, gue juga. Rumput gue jauh lebih hijau, lebih segar. Ucap On, kompor, sengaja memanasi Off sembari memeluk Time terang-terangan di depan Off. Dan Off tersenyum licik, lalu sembari merangkul Ruth dan tak mau kalah hingga kemudian. Rumput tetangga emang lebih hijau, tapi pohon tetangga lebih tinggi, lebih besar, dan lebih rindang, menyejukkan. Brak. Seketika Off Ruth pun masuk ke kamarnya yang membuat ekspresi On kesal. Dan dari ekspresi On, Time menyadari jika On masih mencintai Off. Sorry, ayo masuk, ucap On seketika tak mau menunjukkan kekesalannya pada Time. Meski Time tahu betul apa yang On rasakan. Time pun tersenyum lalu masuk. Wah, bagus juga kosannya, lebih luas dari kamar Time. Iya, yang kamar mandi dalam lebih luas dari kamar mandi luar. Time, udah makan belum? Abang beli nasgor ya, mumpung ada nasgor di depan. Oh, gak usah bang, tadi udah makan, masih kenyang. Kalau ada minuman dingin aja. Tunggu sebentar. Iya, ya. On pun keluar kamar, lalu begitu keluar kamar bersamaan dengan Off. Dan keduanya sama-sama berjalan menuju ke warung Mas Pul. Dan begitu ada kesempatan berdua, dan ketika keduanya sampai lorong, set, On, lepas. Off, gue mau ngomong.
Bukannya lo udah gak mau ngomong sama gue? Bukannya lo udah gak mau peduli sama gue? Tintin, on, off, ngapain di tengah jalan? Minggir. Oh iya mbak, ucap On saat motor Mbak Lastri lewat. Set. Ya, Off pun melepas tangan On dan Off berlari ke warung Mas Pul. Dan On pun menyusul. Off, sapa Mas Pul. Mas, nih ya, ucap Off membuka kulkas, mengambil 2 minuman kaleng dan buru-buru kembali ke kos. Begitu juga On. Nih mas. Ya, keduanya kembali ke kos, lalu On kembali mengejar Off. Dan begitu sampai lorong dan hampir sampai kamar, set, On berhasil menarik kembali tangan Off. On, apa lagi sih? Lo beneran sama Ruth? Dih, apa urusan lo? Jawab. Cekrek, pintu kamar Off terbuka. Set, seketika On langsung melepas tangannya saat melihat Ruth membuka pintu. Ruth, mau kemana? Tanya Off buru-buru meninggalkan On. Lalu On berjalan ke kamarnya sendiri. Oh, gue mau numpang pipis. Di mana kamar mandinya? Oh, di sana. Ya, Off pun mengantar Ruth dan On pun masuk ke kamarnya sendiri. Ya, pintu kamar On tertutup. Time, nih minumnya. Makasih. Ah, geras sekali. Bentar, abang nyalain kipasnya. Set. Ya, setelah On menyalakan kipas, On membuka kaosnya yang membuat Off deg-degan. Bang, Abang gak apa-apa nih kalau Time main ke kos abang. Gak apa-apa lah. Kenapa? Time gak enak aja. Santai aja Time. Abang putus bukan karena Time kan? Bukanlah. Gak ada hubungannya sama kamu. Abang yang salah. Abang akui. Abang emang banyak kurangnya. Kurang peka, kurang ganteng, kurang tajir, kurang segalanya. Kalau begitu, kembali sama aku bang. Aku siap nerima kekurangan abang. Dek. Time. Di kamar Off. Ya, di kamar Off sendiri. Off sedang tidur berdua bersama Ruth. Ruth panas dingin ketika melihat Off yang hanya memakai celana pendek ketat dan kini rebahan di sampingnya. Ruth, kenapa diem aja? Oh, gue agak takut. Takut sama On? Bukan. Takut keberadaan gue malam ini hanya sebagai rasa pelampiasan kekesalan lo aja sama On. Bukan dari hati lo. Ruth, gue serius mau sama lo. Off. Apa perlu gue buktiin malam ini juga? Ucap Off mendekati Ruth dengan geliat menggoda. Off, bukankah ini yang lo inginkan sejak dulu dan belum kesampaian? Kalau begitu tunggu apa lagi Ruth? Jangan sia-siakan kesempatan. Lo udah lama suka gue kan? Off, gue... Ya, Off seketika masuk ke dalam celana Ruth dan tanpa sungkan mengeluarkan batang Ruth yang meski lebih besar On namun lebih panjang dari On. Panjang banget Ruth. Gue pengen nyobain yang panjang karena yang gede nyakitin. Ucap Off mengelus pohon Ruth. Lalu Off melepaskan celana Ruth ke lantai. Dan begitu Off hendak menghisapnya, HP Ruth berbunyi. Yah, apa? Papa masuk rumah sakit. Ah, iya, gue balik. Tut. Ruth, papamu kenapa? Sorry Off, jantungnya kambuh. Jadi gue harus buru-buru ke rumah sakit. Gue antar. Gak usah, gue naik ojek aja. Gak apa-apa, gue antar. Ya, Off pun buru-buru memakai pakaiannya. Lalu memakai jaket dan mengambil kunci motor. Dan begitu keduanya keluar kamar, lampu kamar On mati. Sepertinya keduanya sudah tidur. Atau jangan-jangan. Dan di kamar On sendiri, 2 si Jolly yang sempat menjalin kedekatan namun sempat renggang itu kini rapat kembali. Saking rapatnya, keduanya kini berguling-guling menikmati ciuman rindu. Terutama Time yang lebih aktif. Jauh berbeda dengan yang dulu yang begitu pasif. Sebagai top normal, jujur saja On juga menikmatinya. Meski dalam pikirannya masih memikirkan Off. Namun setan tengah merayunya. Time begitu menggoda malam ini. Persetan dengan Off. On yakin Off juga tak peduli dengannya. Dan pasti malam ini melakukan hal yang sama. Hingga saat gulingan keduanya berhenti dan posisi Time di atas On. Bang, udah keras. Time dudukin ya.
Ucap Time seketika mengeluarkan batang On dan mengarahkannya pada lubang sempit yang belum seorang pun yang mendobraknya. Kecuali On. Seketika On mengingat rasa lubang yang sempat lupa itu. Hingga saat ujung balkonnya menempel di lubang masa lalunya itu. Neng, suara motor off membuyarkan suasana. Hingga kemudian, sorry Tam, abang belum siap. Ucap On tiba-tiba mendorong pelan Time yang membuat Time sedih. Tapi punya abang udah tegang. Apanya yang belum siap? Abang mules. Bentar ya, abang ke kamar mandi dulu. Brak. Ya, On yang masih di kamar mandi itu menenangkan diri. Lalu On mengguyur seluruh tubuhnya, meredamkan hasrat yang sempat memuncak. Jujur, On tak tega dan takut mengecewakan Time. Namun hatinya berkata lain. Batangnya memang pro, tapi batinnya yang kontra. Alangkah nikmatnya jika bercinta didasari oleh batang dan batin yang sama-sama pro. Ya, dan dirasa hasratnya mulai redam, On pun mengeringkan tubuhnya. On membatin dalam hatinya. Kenapa rasa yang pernah ada itu tak sepower dulu? Enggak, dulu gue pernah mencintainya. Harusnya sekarang juga bisa. Ya, harus bisa. Gue harus bisa berpaling dari off. Dan dengan memakai handuk di bagian bawahnya saja, On keluar kamar mandi. Namun begitu On keluar, Time, ya, Time menghilang. On seketika keluar kamar. Dan begitu On keluar kamar, motor Time hilang dan motor off datang. Dek. Seketika off yang melihat On hanya memakai handuk dengan rambut basah membuat off semakin yakin berpikir yang iya-iya. Dan melihat ekspresi amarah di wajah off, On seketika mengejar off. Namun kemudian, blak. Off, buka pintunya. Ini gak seperti yang lo kira. Ceklek. Off mengunci pintu. Off heran dengan kelakuan On padanya. Di rumah Dawn, di kamar Dawn sendiri, Dawn sedang galau, sembari menulis di buku diary-nya. Dan ketika Dawn menulis, panggilan telepon dari bos Up selalu muncul, namun Dawn mengabaikannya dan tetap menulis. Dear Diary, lihat, dia terus nelponin aku. Aku harus gimana? Sudah 20 panggilan tak terjawab dan 10 pesan tak terbalas yang sudah ia kirimkan. Dan pesan terakhirnya, bernada ancaman. Nggak ngancem mecat sih, aku nggak tahu ancaman macam apa. Tapi kenapa dia nggak nanya masalah diary ya? Yang jelas, dia cuma bilang awas aja. Aku nggak tahu awas apa itu. Apa aku balas aja ya? Aku takut. Apa aku jujur aja ya? Apapun resikonya. Iya, lebih baik jujur meski pahit daripada manis tapi bohong. Ya, Dawn pun menutup buku diary-nya, lalu memasukkannya ke dalam laci. Kemudian Dawn mengambil HP-nya dan mulai mengetikkan sesuatu. Awalnya, Dawn seperti ragu, bahkan jarinya terasa berat untuk mengetik. Namun Dawn yang tak tahan menyimpan perasaan pada bosnya itu memutuskan untuk berani mengutarakannya. Bos, Dawn suka sama bos. Dawn memperhatikan lagi kalimat singkatnya. Dan setelah benar-benar yakin, Dawn menarik nafas dalam-dalam. Lalu membuangnya dan tekan enter dan kirim. Hingga kemudian cekrek. Bos, HP bos Up berbunyi tanda pesan masuk. Dan begitu bos Up mengambil HP-nya dari sakunya dan membukanya, pesan ini dihapus. Seketika Dawn cepat-cepat menarik dan menghapus pesan itu yang membuat bos Up tersenyum. Lalu bos Up yang dengan membawa bungkusan makanan itu berjalan menghampiri Dawn yang duduk di ranjang dan terlihat panik. Dan begitu wajah keduanya dekat, pasal pertama, nggak angkat telepon bos. Pasal kedua, nggak balas pesan bos. Pasal ketiga, mangkir dari panggilan bos ke kantor. Pasal keempat, diam tanpa alasan. Dan pasal terakhir, menghapus pesan yang sudah terkirim. Sangat tidak sopan. Dan kamu melanggar itu semua. Dan kamu tahu akibatnya? Apa bos? Maaf bos. Bos kecewa sama kamu. Dan mulai malam ini, maaf, kamu bukan karyawan mas lagi. Dek. Bos, jangan bos, ampun. Don gak bermaksud gak sopan. Tapi apa? Tapi
Ah, bos paling gak suka punya karyawan yang gak jelas, banyak alasan, dan berbelit-belit. Pokoknya, mulai malam ini, kamu sudah bukan karyawan mas lagi, melainkan naik jabatan, jadi kekasih mas. Dek. Bos, eh, Don gak salah denger? Enggak, Don gak lagi mimpi kan? Don. Bos, ketika Don tak percaya dan menyentuh bibirnya saat bos up mengecupnya. Mas, udah baca diarymu. Mas udah baca pesan yang baru saja kamu hapus. Dan Mas bisa baca dari sikap yang selama ini diam-diam menyukai Mas. Bos, mulai malam ini jangan panggil bos, panggil Mas. Mas bos.